Manusia sekarang ini banyak yang merasa seakan-akan tidak akan ada pengadilan kelak. Yang lebih parah lagi satu, kenapa hidupnya hampa. Nah, kebetulan otaknya cerdas, bahkan jenius. Kebetulan hidupnya kaya raya. Kebetulan serba ada. Akhirnya dia merasa Tuhan itu tidak ada. Semua karena dia. Maka kayak orang bego semua. Aneh-aneh hidup. Itulah kenapa orang di kondisi serba ada, keinginannya aneh-aneh. Iya. Yang lebih aku bingung lagi, susah banget bersosialisasi antar sesama, tapi gampang lah bersosialisasi dengan hewan. Aneh lah. Kalau sudut pandang ini besar, kemudian menghasilkan uang, alhamdulillah. Tapi niat awalnya itu tercipta sudut pandang itu, siapa tahu ada gunanya. Siapa tahu ada manfaatnya. Tentunya pasti ada yang menyukai dan mengkritik kan. Udah pasti. Dan itu udah hukum. Tapi paling tidak aku berharap ada gunanya. Maka banyak kan yang bertanya-tanya, tak usah orang kaya, banyak banget orang yang tak tahu nangis, tak tahu kenapa nangis. Tahu-tahu hampa, nggak tahu kenapa hampa. Bosan kiri, bosan kanan, cepat bosan, cepat jenuh. Nggak efek dari cepat bosan, cepat jenuh, merasa hampa, merasa sedih, pasti butuh hiburan, butuh kesenangan. Dan dianggap mayoritas orang itu ketika jenuh, bosan, sedih, dan hampa itu solusinya adalah hiburan dan kesenangan. Habis hiburan, habis senang, balik lagi bosan, jenuh, sedih, hampa, cari kesenangan, begitu terus. Sampai ujungnya mencari kesenangan kan? Sampai ujungnya nggak senang lagi. Ya. Akan apapun. Lo kan pernah ngalami di situasi itu. Di Ingat banget, itu, banget. Ya. Aku pertama kenal lo, duitmu banyak. Ya. Senang-senang terus tiap hari. Tapi lo selalu nanya gue. Tapi gue kadang tau nangis mas bro. Karena lo sering kan nanya. Tau kesal. Betul. Kenapa aku tuh sering mas bro nangis jerit-jerit. Kenapa nggak tahu. Nangis, kesal. Pokoknya ketika orang itu tidak ada guna dan manfaatnya selama hidupnya, pasti hampa. Kenapa kan di episode sebelumnya tuh cerita tentang gue itu aku difitnah, dihina, diejek, dikatakan sesat, dianggap mendahului Tuhan, sok pintar. Tapi tetap aja aku mendengarkan orang curhat, walaupun yang curhat itu nanti fitnah gue. Tapi gue nggak pernah berhenti kan. Karena gue berasa ada manfaatnya dalam hidupku. Walaupun habis itu
Ada huru-hara. Ya kayaknya dari 10 yang curhat, 11 yang benci. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu kelak kalau gua nggak suka lo Per, tapi lo pernah ada kata-kata lo yang nyangkut di hidupku, nah gitu. Aku ngebayangin sendiri loh, ngebayangin bodoh. Aku ulangi lagi. Misalkan ya Allah, aku kaya. Misalkan ya Allah, aku banyak harta. Misalkan ya Allah, aku punya jabatan tinggi. Misalkan ya Allah, aku jadi artis terkenal. Terus ngapain lagi? Terus misalnya aku ditanya orang, apalagi tujuan hidupmu? Nah kalau ditanya orang ini, apa tujuan hidupmu? Menjadi berguna. Udah itu aja. Karena bagiku, aku tidak ngajak orang. Kebahagiaan yang benar-benar itu ketika berguna. Ketika hidupku ini berguna. Kalau tidak akan jadi baik. Kalau apa yang kulakukan tuh kamu kamuflase. Betul. Kebohongan tetaplah kebohongan. Disimpan bagaimanapun rapi. Kebenaran ya tetap kebenaran. Hakikat hidup manusia itu bawa manfaat. Tujuan hidup manusia itu bawa manfaat dan berguna. Dengan fasilitas yang ada pada dirinya. Entah itu pemikiran, entah itu keahlian, entah itu harta, entah itu duit. Semua yang ada pada tiap diri manusia itu, kalau bisa, jadikanlah berguna dan bermanfaat buat sesama. Baru itu yang namanya hidup. Kalau tidak seperti itu, kuulangi lagi, banyak banget yang menangis tanpa sebab. Dan tanpa tahu kenapa dia sedih. Banyak banget yang bosan akan hidupnya, yang jenuh akan hidupnya, yang capek akan hidupnya. Jadi senang, berkeluh kesah, sedih, tambah lagi. Dan jawabannya diterima atau tidak, karena hidupnya tidak bawa manfaat buat dirinya dan orang lain. Dia tidak menjadikan hidupnya berguna buat dirinya dan orang lain. Semua apa yang kita punya hanya fasilitas dalam menjalani kehidupan. Dan menjalani kehidupan itu akan berasa bahagia kalau berguna, kalau bermanfaat. Lo pernah jadi pemabuk berat? Pertanyaanku apa? Pemabuk, pecandu. Apa pernah bahagia? Nangis kan? Nangis sampai akhirnya gue nggak tahu lagi mau senang. Yang gue senangi saat itu udah nggak senang lagi. Akhirnya gue mikir. Jadi hidup kita itu akan terkontrol kalau kita itu baik dalam keadaan baik dalam keadaan senang maupun prihatin ketika ada gunanya. Ketika berguna, ketika bermanfaat, pasti terkontrol. Dia akan sayang dengan dirinya. Ketika dia menjadikan hidupnya berguna dan bermanfaat. Dia akan menjaga dirinya dengan baik. Ketika dia menjadikan hidupnya berguna dan bermanfaat. Tapi kalau hidupnya tidak ada gunanya, ucapnya tidak ada gunanya, tingkah lakunya tidak ada gunanya, menyusahin orang, niatnya tidak ada gunanya, pasti hampa. Nah ujung-ujungnya ketika hampa,
Ketika bosan, ketika jenuh, pasti yang dicari kesenangan. Nah, bentuk-bentuk kesenangan banyak. Nggak usah disebutin, ngerti sendiri. Dan ketika sudah benar-benar senang, lepaslah kontrol. Makanya kalau di dunia narkoba tuh ada yang overdosis. Kalau lagi jalan-jalan tuh ada kecelakaan. Contohnya hiburan Halloween Yang ini. Halloween di Korea sama di Ya, India. itu dasarnya tuh karena kesenangan. Yang lebih bingung lagi, nah tuh tanda tidak berguna. Waktu zaman-zaman corona, stay at home, disuruh di rumah aja, bosan. Padahal ngumpul dengan anak, ngumpul dengan bapak, ngumpul dengan ibu, ngumpul dengan istri, ngumpul dengan suami, ngumpul dengan sanak family, kok bosan? Ya kebosanan itu terjadi karena nggak berguna hidupnya, nggak bawa manfaat. Walau selalu jadi bumerang dalam hidupku ini, tapi gue nggak pernah berhenti untuk memberitahu, tapi juga tidak usil. Aku sering dinasihati, berhenti lah. Kalau ada yang curhat tuh jawab, daripada ujung-ujungnya biarin. Lo kan pernah kan di posisi duit banyak, Pernah. pacar punya, Iya. kerjaan ada. Tapi ada saatnya di posisi bingung kan. Ya bingung mau ngapain, bingung aja. Bingung harus apa. Bingung mau kemana, bingung deh pokoknya. Lo pintar masak. Ini sederhana aja analoginya. Kemudian lo masak. Lo makan sendirian. Pasti nggak begitu antusias kan? Enggak, senengnya kalau tapi ketika lo masak terus ada orang makan masakanmu terus ya ampun enak, lo bahagia pasti. Oh, nggak tahu capek. Nah itulah bahagia. Sekali lagi, duit itu sarana hidup. Duit itu salah satu alat untuk menyampaikan kita kepada keinginan kita. Tapi kebahagiaan itu bisa dirasakan ketika apa yang kita inginkan itu berguna buat kita dan berguna buat orang. Nah, banyak hal yang kita punya itu yang kalau disadar-sadari tidak ada gunanya. Sebenarnya. Nah, kalau tiap manusia itu mudah-mudahan berpikir atau bercita-cita untuk menjadikan hidupnya berguna dan bermanfaat buat dirinya maupun orang lain, pasti segala sesuatu yang dia lakukan itu terkontrol dengan baik. Tapi kalau hidupnya itu hanya untuk senang-senang aja, ujungnya lepas kontrol. Ya kayak mainan kan. Cobalah. Barulah kita dengarkan juruan. Iya. Banyaklah yang meninggal. Habis itu di Korea. Habis itu di India. Aku harus belajar masak dengan pintar. Biar nanti banyak yang makan dan senang. Nah kan pasti gitu kalau tiap orang itu menjadikan hidupnya berguna.
Dan hidup itu akan lebih bahagia lagi kalau semua kebaikan yang kita tanamkan itu dengan tanpa tendensi. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan itu, apapun bentuknya, dengan sebuah ketulusan. Tapi ketika kebaikan itu kita lakukan karena demi sebuah tujuan, atau demi mendapatkan balasan, pasti tidak akan bahagia. Dibalas juga pasti tetap berasa hampa. Tidak dibalas jadi sakit hati. Jadi intinya hidup kita ini akan tetap selalu berkeluh kesah dalam kondisi senang apapun susah. Kalau kita tidak menjadikan hidup kita ini berguna dan bermanfaat. Banyak orang kalau di agama tuh ya Ki, menyepi di pegunungan. Tujuannya untuk mencari Tuhan. Bahkan ada sinetronnya kan, para pencari Tuhan. Banyak orang yang hidupnya beribadah aja. Tujuannya agar tahu dengan Tuhannya. Menurutku, kita akan merasakan adanya Tuhan kalau hidup kita ini kita jadikan berguna dan bermanfaat. Karena tujuan penciptaan manusia itu untuk jadi berguna dan bermanfaat. Baik buat dirinya, buat orang di sekitarnya, maupun buat alamnya. Kalau lo hidup di dalam, kalau lo hidup di lingkungan yang nggak ada gunanya, atau kalau lo hidup di alam yang gersang, pasti malas. Tapi kalau lo hidup di lingkungan yang ada gunanya, atau kalau lo hidup di alam yang subur, pasti semangat. Aku mau nanam pohon biar nanti gini. Nah itu kan bawa manfaat. Jadi jadikanlah hidup kita ini berguna dan bermanfaat. Biar segala sesuatu terkontrol. Dan satu lagi, ini yang klimaksnya. Kehampaan hidup manusia itu, kebosanan hidup manusia itu, kejenuhan hidup manusia itu, keputusasaan hidup manusia itu, di samping karena dia tidak berguna dan bermanfaat, dan efek dari dia tidak berguna dan bermanfaat itu, tidak ada ridhonya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau manusia itu tidak menjadikan hidupnya berguna dan tidak menjadikan hidupnya bermanfaat, apapun tentang dirinya, Allah itu tidak akan ridho akan dirinya. Sebaik apapun ibadahnya,
Jadi kalau mau mendapat ridhonya Tuhan, setelah beribadah kepadanya, bawalah manfaat. Bergunalah dalam hidup. Banyak orang yang mencari ridhonya Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan tidak akan bisa dan mampu. Tapi Tuhan akan memberikan hidayahnya. Tuhan akan memberikan kita jalan kepada hamba-hambanya yang selama hidupnya menjadikan dia berguna dan bermanfaat. Pasti itu. Dan yang bukan hanya fasilitas hidup yang dijadikan berguna dan manfaat tuh. Ucap ini jadikanlah berguna dan bermanfaat. Tangan ini jadikanlah berguna dan bermanfaat. Kaki ini jadikanlah berguna dan bermanfaat. Mata ini jadikanlah berguna dan bermanfaat. Telinga ini jadikanlah berguna dan bermanfaat. Sekarang aku mau tanya, nggak usah ke Tuhan, ketinggian. Lo punya anak 4, lo punya anak 5. Ada satu anak yang sangat baik dengan lo. Hubungannya baik dengan lo. Tapi dia tidak bawa manfaat buat 4 saudara lainnya. Dimusuhin, diponis, disalahkan, menyusahkan lah. Kira-kira lo senang nggak dengan anakmu? Baik ke lo, tapi tidak baik ke saudara-saudaranya. Begitupun Tuhan. Baik engkau kepadaku, kata Tuhan. Tapi engkau tidak baik kepada sesamamu. Jadi kalau engkau mau dapat ridhoku, bawa manfaatlah buat sesamamu. Bawa manfaatlah buat hamba-hambaku yang lain. Kalaupun ada hamba-hambaku yang melakukan kesalahan, carikanlah jalan keluar buat dirinya. Sehingga tidak lagi melakukan kesalahan. Carikan jalan keluar, carikan jalan keluar, carikan jalan keluar. Nanti akan aku bantu, kata Tuhan. Akan kubantu dirimu dari tiap niat, ucap, dan tingkah lakumu. Kalau bawa manfaat. Untuk apa engkau baik kepadaku? Untuk apa engkau patuh kepadaku? Kalau kau hancurkan semua ciptaanku. Kalau kau musuhi hamba-hambaku yang lain. Aku tahu, kata Allah, hamba-hambaku itu salah. Tapi kalau engkau mengerti, beri jalan keluar. Nah itu. Jadi sekali lagi, kalau setiap manusia itu berniat, bertekad menjadikan dirinya berguna dan bermanfaat buat dirinya, buat orang lain dan alam sekitarnya, pasti apapun yang dia lakukan itu terkontrol dengan baik. Tapi kalau hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri dan hanya untuk mencari kesenangan, pastilah lambat atau cepat akan ada kelalaian. Itu aja. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan jadikanlah ini benar-benar pelajaran. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada lagi. Itu aja. Setuju atau tidak, mengerti atau tidak, suka atau tidak, semua tergantung sudut pandang.
Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!